sini saya Adina Maya Fauna bersama teman saya Mbak Sariatun. Kami akan menjelaskan terkait dengan asas dan tujuan bimbingan konseling yang diterapkan di sekolah dasar. Baik, sebelum saya mulai, di sini kami akan menampilkan dua bab pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan terkait dengan asas bimbingan dan konseling yang menjelaskan adalah saya sendiri, dan nanti untuk tujuan bimbingan dan konseling nanti akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Sariatun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asas bimbingan dan konseling. Secara bahasa kata asas itu bisa bermakna dasar atau sesuatu yang mendasari suatu hal. Tetapi di sini asas yang dimaksudkan adalah rukun-rukun atau sesuatu yang benar-benar harus dilakukan atau dijalani dalam bimbingan konseling ini, sehingga dalam pelayanan bimbingan konseling ini bisa mendapatkan hasil yang totalitas atau maksimal, baik untuk sekolah maupun untuk peserta didik. Nah, di sini kami terkait dengan asas bimbingan dan konseling, kami mengambil menurut pendapat dari Prayitno yang mengatakan bahwa asas bimbingan dan konseling itu ada 12, dan dari 12 itu antara satu sama lainnya saling mendukung dan saling mengokohkan satu sama lain. Untuk yang pertama yaitu asas kerahasiaan, ada yang kedua asas kesukarelaan, terus yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kegiatan, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kekinian, dan yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas keterpaduan, yang kesembilan ada asas kenormatifan, yang ke-10 asas keahlian, 11 asas alih tangan kasus, dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Nah, dari ke-12 ini, untuk yang pertama asas kerahasiaan atau konfidental. Di sini yang dimaksudkan guru sebagai bimbingan dan konseling itu harus memiliki prinsip atau asas kerahasiaan. Maksudnya gimana? Ketika kita mengambil data-data dari para peserta didik, baik itu data yang berupa cakupan permasalahan atau mungkin kerahasiaan pribadi atau mungkin itu terkait bakat, minat maupun yang lainnya, kita sebagai bimbingan dan konseling harus memiliki prinsip kerahasiaan. Karena apa? Karena informasi yang terkait dengan peserta didik itu sangat intern sekali. Jadi kita harus benar-benar bisa memastikan kerahasiaannya. Tidak diperbolehkan kalau kita sudah membimbing, ternyata kita sudah mengetahui, dia sudah bercerita, kita sudah menggali banyak permasalahan, banyak cerita dari dia, tapi ternyata kita membicarakannya ke orang lain yang tidak ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Nah, kalau sampai ada kebocoran rahasia, ini sangat fatal sekali. Jadi untuk bimbingan dan konseling kita harus berasaskan kerahasiaan. Bisa dipahami ya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang dimaksudkan dengan asas kesukarelaan itu gimana? Sukarela itu artinya peserta didik tidak merasa tertekan atau tidak merasa terpaksa oleh keadaan apapun untuk memberikan sharing informasi kepada kita sebagai pihak bimbingan dan konseling. Jadi dia secara sukarela, secara senang hati dia ingin menceritakan apa yang menjadi masalah, terus mungkin ingin menceritakan apa yang ingin dia kembangkan tapi masih belum mampu. Nah, itu asas mendasarnya adalah dari pihak peserta didik harus terjadi secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Seandainya seorang peserta didik itu dia memiliki banyak permasalahan atau mungkin suatu hal yang harus disampaikan di bimbingan konseling, tapi dia termasuk orang yang tipikal menutup diri, maka dari kita sebagai pihak bimbingan konseling harus benar-benar melakukan pendekatan secara sedikit demi sedikit sampai anak tersebut bisa membuka dirinya
dan mau bercerita atau sharing pengalaman, bercerita atau sharing tentang permasalahan yang dialami secara sukarela. Jadi kalau tidak bisa, kita bisa mendekati secara bertahap. Yang kemudian asas yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nah, keterbukaan ini ada kaitannya dengan kesukarelaan ya. Kalau dia sudah sukarela, otomatis dia bisa terbuka. Terbuka itu bagaimana? Seorang peserta didik sudah tidak ada kepura-puraan lagi di dalam menyampaikan apa yang dia rasakan, di dalam menceritakan apa yang ingin dia wujudkan, tetapi masih ada kendala. Semuanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau sesuai dengan kenyataan kehidupannya. Jadi dalam bimbingan dan konseling tidak boleh ada asas kepura-puraan gitu. Terus yang keempat, asas kegiatan. Nah, dalam bimbingan dan konseling di sekolah, peserta didik harus aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan konseling. Jadi ketika kita sebagai konselor sudah berhasil mengambil data-data dari seorang anak atau seorang peserta didik, kemudian kita sudah menggali dan kita sudah menentukan mediasi atau terkait dengan bagaimana cara anak ini bisa teratasi masalahnya. Kita memiliki tahap-tahap yang jelas. Nah, kita bicarakan kepada anak, dan anak atau peserta didik itu juga harus menyetujui untuk mengikuti tahapan-tahapan dari proses bimbingan yang kita arahkan. Jadi kalau kita memiliki jadwal-jadwal untuk membimbing dia untuk menuntaskan masalahnya atau ingin mengembangkan apa yang bisa dikembangkan, tetapi dia tidak mau mengikuti secara aktif tahap-tahapnya, itu tidak akan bisa berhasil secara maksimal. Jadi kita harus saling bekerja sama dengan baik antara konselor maupun peserta didik untuk sama-sama aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, asas kemandirian. Nah, kemandirian itu berasal dari kata mandiri. Maksudnya mandiri itu gimana? Diharapkan dari peserta didik itu dia sudah bisa bersikap secara mandiri, maksudnya bisa menjelaskan data dirinya tanpa harus dibantu oleh orang lain, bisa menceritakan tanpa harus perantara oleh orang lain, sehingga dia mampu mengambil keputusan, bisa mengarahkan ke apa yang mungkin dirinya sendiri alami demi kebaikannya tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Jadi asas kemandirian itu adalah faktor yang harus dimiliki oleh para peserta didik dalam mengikuti bimbingan para konselor. Oke. Berikutnya untuk yang keenam, asas keenam yaitu asas kekinian. Maksudnya asas kekinian gimana? Kita sebagai konselor harus up to date dalam menggali permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didik tertentu. Jadi apabila ada seorang peserta didik, kita sudah menggali permasalahannya. Nah, permasalahan itu harus benar-benar sedang terjadi dekat-dekat ini, atau paling tidak sampai kadaluarsa. Jangan sampai kita mengungkit kembali apa yang sudah tidak pernah dia lakukan. Misal dulu dia pernah berkasus dalam urusan narkoba, tapi dia sudah tobat, sudah diusai, sudah bertahun-tahun kembali. Nah, kita tidak boleh mengungkit kembali untuk melihat sisi buruk dari yang dulu-dulu. Nah, kita seharusnya apa yang dia permasalahkan saat ini, itulah yang harus kita kaji secara lebih mendalam, baik itu terkait dengan pengembangan bakat maupun penyelesaian masalah secara mendetail. Kemudian asas kedinamisan. Nah, kedinamisan, dinamis itu maksudnya gimana? Dari pelayanan bimbingan konseling itu harus terjadi dan berlangsung secara dinamis, tidak monoton, tidak hanya terfokus pada satu permasalahan atau dengan satu cara atau dengan satu metode, sehingga menjadikan pelayanan bimbingan dan konseling itu terasa menjenuhkan dan tidak ada arti yang lebih menggairahkan. Jadi kita sebagai konselor atau bimbingan dalam pembimbing di
badan bimbingan dan konseling, kita harus selalu memperbarui cara dan langkah, baik itu dalam pendekatan, baik itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Kita munculkan kegiatan-kegiatan baru yang bisa menjadi sebab dari peserta didik untuk bisa lebih terbuka dengan kita, bisa lebih mau mengikuti arahan kita tanpa harus memaksa atau yang lainnya. Jadi kita harus punya kreasi atau inovasi untuk menjalankan bimbingan dan konseling ini lebih baik lagi. Berikutnya, yang ke-8 adalah asas keterpaduan. Maksudnya terpadu itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak konselor atau bimbingan dan konseling itu harus benar-benar sinkron atau saling mendukung dengan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh apa yang kita lakukan itu menentang apa yang ada di sekolah, atau mungkin menentang dengan kegiatan yang ada. Nah, jadi kegiatan yang ada di badan konseling itu benar-benar dia harus saling terkait dengan pihak sekolah, harus saling mendukung dan harmonis tanpa ada perbedaan yang terlalu mencolok ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena badan konseling itu merupakan bagian dari lembaga sekolah. Jadi harus benar-benar sinkron dengan pihak sekolah. Berikutnya, asas yang ke-9 adalah asas kenormatifan. Kenormatifan itu berasal dari kata dasar norma ya. Jadi maksudnya gimana? Dalam pelayanan bimbingan dan konseling kita harus benar-benar menjunjung tinggi norma-norma yang ada di masyarakat. Baik itu norma hukum, norma adat, istiadat, maupun norma-norma yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak diperbolehkan dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling kita dasarkan pada hukum kita sendiri atau siapa yang seperti ini harus seperti ini. Kita harus benar-benar berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan adat istiadat, maka bimbingan dan konseling itu tidak bisa berjalan dengan maksimal dan juga akan mendapatkan banyak tantangan dari masyarakat. Selanjutnya, asas keahlian. Yang dimaksudkan dengan asas keahlian yaitu dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, konselor atau orang yang membimbing peserta didik harus diusahakan termasuk orang yang memiliki profesional atau tingkat profesional dalam urusan bimbingan dan konseling. Jadi tidak asal memasukkan orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membimbing seorang peserta didik, dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya pengetahuan. Nah, itu nanti akan mengakibatkan pengangguran kegiatan, karena kegiatan yang dilakukan oleh orang yang kurang profesional itu akan terhambat dan tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Maka minimal ketika kita dalam suatu sekolah kita ada kalanya kita memiliki kendala tidak terdapat lulusan BK. Nah, itu berarti solusinya gimana? Maka solusinya adalah kita harus melakukan bimbingan pada guru yang dipilih sebagai tenaga BK, dibimbing selama kurun waktu tertentu untuk bisa memahami bagaimana cara-cara dalam membimbing dan mengkonseling seorang peserta didik itu bagaimana. Jadi kita tidak akan asal membimbing, tetapi benar-benar kita mengarahkan sesuai dengan sesuai dengan batas-batas dasar-dasar hukum dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian asas alih tangan kasus. Poin ke-11 adalah asas alih tangan kasus. Asas ini dilakukan ketika pihak BK dari sekolah
itu benar-benar sudah melakukan usaha maksimal untuk memegang anaknya, untuk menghandle anaknya, tapi ternyata kasus yang dilakukan oleh anaknya atau permasalahan yang dilakukan anaknya itu tidak mampu dilakukan atau diatasi oleh pihak konselor, maka pihak konselor atau bimbingan dan konseling ini harus bekerja sama dengan pihak lain yang lebih mampu menjamin tanggung jawab untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi misal ada anak yang dia itu memiliki permasalahan yang tingkat kriminalitasnya sudah tidak wajar dalam kategori anak sekolah, maka nanti kita alih kasusnya itu adalah ke pihak kepolisian atau mungkin yang lainnya. Nah, atau mungkin anak yang sedang menggunakan narkoba. Narkoba ini kita kan tidak mungkin bisa mampu untuk merehabilitasi kecanduan seorang anak ini terhadap narkoba, maka kita harus bekerja sama atau mengalihkan kasus ini pada pihak yang memiliki wewenang untuk merehabilitasi dalam bagian narkoba. Jadi kita harus memiliki kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan urusan bimbingan dan konseling. Nah, selain masalah atau kasus terkait dengan pengembangan bakat, kita juga bisa alih tangan kasus. Maksudnya alih tangan ya. Maksudnya gini, kita untuk pengembangan bakat anak, misal kita bisa bekerja sama dengan pihak yang lain untuk pengembangan beasiswa atau mungkin pengembangan pelatihan bakat sehingga anak itu benar-benar mampu terasah. Seandainya kalau memang di sekolah itu tidak menyediakan ekstrakurikuler atau pelatihan yang menjurus pada bakat anak tersebut. Jadi kita bisa mengusahakan untuk membantu mencarikan pelatihan dan bekerjasama dengan pihak lain untuk bisa mengembangkan bakat anak tersebut. Bisa dipahami ya. Dan yang terakhir adalah asas Tuturi Handayani. Nah, asas Tuturi Handayani ini maksudnya adalah pelayanan bimbingan dan konseling itu harus bisa dilakukan secara menyeluruh, harus dilakukan secara maksimal dan juga mampu menciptakan suasana mengayomi. Jadi kita tidak menakut-nakuti. Mungkin sangat sudah terbiasa sekali bahwa BK itu terkesan sebagai tempat sebagai pihak sekolah yang berurusan dengan kasus-kasus anak-anak nakal. Nah, kita harus menghilangkan mindset itu. Kita harus menciptakan suasana bimbingan dan konseling ini benar-benar kita itu mendukung untuk anak-anak. Tidak hanya permasalahan kasus-kasus saja, tapi kita juga bisa mengarahkan ke pengembangan bakat yang lebih baik lagi. Jadi benar-benar kita harus mampu mengembangkan keteladanan, terus memberikan rangsangan dan dorongan kepada peserta didik agar peserta didik ini semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengembangkan bakat dan apa yang dia bisa, dan juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa ada masalah. Baik, sekian asas bimbingan dan konseling. Selanjutnya tujuan bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Saryatun. Silakan Mbak Saryatun. Nah, tadi Mbak Arina Maya Fauna sudah menjelaskan tentang asas dari bimbingan konseling. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari bimbingan konseling. Nah, adanya bimbingan konseling di sekolah itu memiliki sebuah tujuan ya, yang mana yang pertama tujuannya yaitu agar siswa mempunyai komitmen yang kuat terutama dalam hal mengamalkan keimanan dan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupannya sendiri, keluarga, pergaulan terhadap teman maupun masyarakat. Nah, contohnya ini yaitu kita harus bersikap baik sesama teman ya, harus bersikap baik sesama teman. Kita harus memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita, terutama kepada orang tua kita dan guru-guru kita karena sudah membimbing kita. Nah, itu termasuk dari salah satu dari
tujuan dari bimbingan konseling. Yang kedua yaitu agar siswa mempunyai sikap toleransi kepada umat beragama dan saling menghormati serta memelihara setiap hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di sini kita harus mempunyai sikap toleransi kepada seluruh umat meskipun itu beda agama dengan kita ya. Kita beragama Islam, dia selama kita mempunyai teman orang yang beragama Katolik atau Kristen, kita harus kita tidak boleh memilih-milih. Itu juga semuanya teman ya, semuanya teman, dan kita tidak boleh kita harus kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu agar siswa mempunyai sebuah pemahaman serta penerimaan diri baik secara objektif maupun konstruktif yang berhubungan dengan kelebihan maupun kelemahan secara fisik dan psikis. Nah, ini siswa harus mempunyai pemahaman diri sendiri. Pemahaman diri sendiri itu termasuk kita harus paham dengan apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita. Maksudnya kita harus bisa memahamkan orang tersebut. Yang keempat yaitu agar siswa mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan irama kehidupan yang memiliki sifat fluktuatif antara hal yang menyenangkan dengan hal yang tidak menyenangkan dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang telah dianutnya. Nah, ini maksudnya yaitu kita harus bisa menghormati teman kita ya. Seumpama teman kita Kristen, berarti kita harus bisa menghormatinya, apa yang dia lakukan. Dia kan contoh kita kan ibadahnya dengan cara sholat 5 waktu. Itu termasuk salah satu ibadah yang dilakukan sehari-hari, itu sholat 5 waktu. Sholat dia itu berbeda dengan kita. Berarti kita tidak boleh menjelek-jelekan agamanya dia. Nah, kita harus lebih bisa menghargai orang lain. Nah, yang kelima yaitu mempunyai sikap yang positif dan respek terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kita harus selalu memiliki sikap yang positif, maksudnya berpikiran yang positif, tidak boleh berpikiran yang negatif kepada orang lain. Yang keenam yaitu agar siswa memiliki kemampuan dalam hal berinteraksi sosial serta mewujudkannya dalam bentuk persahabatan, persaudaraan maupun silaturahmi sama manusia. Nah, ini maksudnya yaitu tujuan dari bimbingan konseling itu bisa membuat siswa untuk lebih mempunyai komunikasi yang lebih sosial, maksudnya lebih menyeluruh. Kita tidak dituntut untuk menjadi pendiam. Nah, dan juga tidak dituntut untuk cerewet ya, terutama itu. Nah, kita berarti tetap dituntut untuk bisa berinteraksi antara teman yang satu, meskipun kita belum kenal, berarti kita harus bisa berinteraksi dengan mereka dan menjalin silaturahmi sama manusia, sama saudara. Yang ketujuh yaitu agar siswa memiliki kemampuan untuk bisa mengambil keputusan secara efektif. Nah, kita dituntut agar memiliki untuk bisa mengambil keputusan secara efektif, itu secara secara teratur. Yang kedelapan yaitu agar siswa mempunyai sikap serta kebiasaan belajar yang positif. Misalnya ini seperti kebiasaan belajar itu harus
dibiasakan untuk disiplin, datang tepat waktu gitu ya. Terus kita kan masih belajar, berarti harus sering membaca dan kegiatan yang lainnya. Yang ke-9 yaitu agar siswa memiliki kesadaran terutama dalam hal potensi yang harus dimilikinya itu dalam aspek belajar serta bisa memahami berbagai macam hambatan yang bisa kapan saja muncul dalam proses belajar yang sedang dilakukan. Tujuan bimbingan konseling yang terakhir yaitu memiliki keterampilan dalam belajar yang efektif, seperti keterampilan menggunakan kamus, keterampilan membaca buku, keterampilan mencatat mata pelajaran, keterampilan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sekolah, dan masih banyak lagi tujuan bimbingan konseling yang tentunya sangat baik terutama untuk mempersiapkan masa depan seorang siswa. Nah, demikian materi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ini kita masih belajar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.